pick up gitu ya Om berarti ya. Iya. Kalau untuk tim GPX harus pick off cepat dan jangan sampai war yang gede-gede terus. Betul. Jangan sampai ke gap lah untuk di awal-awal ya. Oh, mau coba melakukan sesuatu dari Fredokyut, maju ke area depan, ngerusuk ke area jungle, tapi LG selalu sigap untuk melakukan backup terhadap Tasdidi. Di area jungle masih ngotot dari Fredokyut. Wah ini nih yang ditunggu setup momennya sih. Kemarin tuh LJ bikin momen banget beberapa kali. Dengan mungkin awal-awal dia tuh masih pemanasan, masih belum panas tuh kayak ngecek Tyrant Revenge-nya, ngecek ombak lah. Tes air. Tes air makanya. Ya kalau Kufra dapetin 1-2 momen itu apalagi di late game cukup banget sih. Iya makanya. Dia kan hero hit or miss kan. Jadi makanya tinggal tunggu momen aja. Jangan terlalu terburu-buru. Apalagi memaksa untuk di early. Kayak dapetin Tyrant Revenge yang ke banyak hero gitu. Itu juga gak terlalu bijak menurut aku. Tapi sekarang kayak Fredokyut nggak selesai-selesainya untuk nempelin Tasdidi, orange buff-nya di reset. Dan ini bakal bisa first blood? No, sebelumnya nggak bisa dikeluarin. Dan ternyata ini orange buff-nya ke reset, waktu farmingannya Tasdidi pun makin panjang lagi. Di reset lagi abis Gara-gara satu Fredokyut loh. Iya. Habis itu nanti dia bakal nungguin si Tasdidinya nyampe terus di reset. Oh enggak ke reset ternyata. Itu sayang banget. Itu kalau kereset lagi ya, itu bakal lebih lama lagi dan Turtle kayaknya bakal secure banget buat teman-teman dari GPX. Sekarang aja udah beda 2 level nih. Ternyata Rinasmi yang datang, Be. Maju ke area orange buff tadi memiliki hal yang tidak baik tentunya, tapi orange buff masih bisa diamankan. Maju ke area depan, mencoba untuk memainkan hal, tapi dia belum ngedapetin level 4. Sementara teman-teman dari GPX, mereka udah punya Ray yang dapetin level 4, farmingannya enak, nggak keganggu, sangat berbeda dengan jungler milik tim EVOS. Nah itu dia yang kayak aku bilang tadi, Ray-nya kali ini bakal lebih confident untuk mendapatkan turtle tanpa adanya kontes sama sekali. Cloud-Kun udah terkena sedikit poking damage yang lumayan tinggi ya. Kalau misalkan ngelihat dari segi-segi poking damage-nya, tentu bakal kesulitan dari teman-teman tim EVOS Icon. Karena mereka tentu bakal kalah dari segi setupnya terlebih dahulu. Pendragon juga dalam ancaman, Polystar untuk digunakan, Purify ke trigger dan bahkan dipaksa untuk mundur kali ini. Oh ya, dan GPX EVOS lagi dan lagi menit-menit awal mereka menghindari peperangan, menghindari melakukan pick off yang berlebihan. Sementara point kill masih 0-0, sementara GPX networknya bagus banget untuk awal-awal karena pergerakan dari Fredokyut yang terus menerus. Tapi di area bawah Black Shoes dikeluarkan, Awat Super Supriyadi bakal melakukan counter inisiasi kah? Agak sulit karena masih ada minion di area dari turret bawah. Cakim agak sedikit kewalahan di area bottom lane. Roll lagi tapi masih belum menemui target. Ini dua-duanya sih masih belum menemukan target utama lagi dan lagi. Bermain pasif nih Om Wawa. Dan menurutku untuk pasif seperti ini EVOS Icon mereka lebih unggul ya. Tapi ngelihat kondisi di gold lane sekarang, ini EVOS Icon ketekan. Karena dari wattnya sendiri Enchanted Talisman udah jadi tadi. Sedangkan untuk si Cakim, dia hanya bisa ngedefense dulu. Jadi wattnya extra pressure datang untuk GPX di gold lane. Di top lane-nya udah lah itu undi dan bahkan Esmeralda-nya Rinasmi sampai di orange lagi. Ini tasnya gak dikasih deket sih, gak dikasih main sih. 2 damage dealernya di abis nih. Mereka kayaknya udah sadar sih kayak Tas ini pinter banget untuk manfaatin momen farming gak sih? Ini ya, satu buff aja. Itu nggak selesai-selesai. Itu dia, tapi Fredokyut menuju ke area samping, LT ke area belakang, tapi di bawah malah ada Rage dan Watt yang ngedapetin killnya. Sementara di area atas masih terjadi peperangan. Yes, Satu hilang di bawah, atas hilang. 2 hero bahkan bisa dibilang. Cakimnya juga penting banget di sini. Cloud-Kun juga lebih tepatnya untuk nanti nge-stop pergerakan dari Rinasmi. Tapi bocil turret bottom lane ini double advantage. Purple buff, turtle, ready semuanya mau dimakan sama Ray-nya. Ya, maju ke dapat tentara race mengenai satu saja. LG terlalu depan, kalau damage terlalu terlambat dan GPX mereka akan nge-raid ke area jungle. Purple buff milik Tasdidi nggak akan bisa diamankan. Dan GPX permainan agresif inilah yang dipertunjukkan. Kayak mereka nggak berhenti-hentinya, nggak kasih napas sama sekali. Sementara Tasdidi dia cari kesempatan lain, masuk ke area jungle milik tim GPX. Dia sadar, oke, jungle gue nggak aman, mending ke jungle lawan. Oke, tapi kali ini melihat lagi dan lagi turtle akan diamankan oleh teman-teman dari GPX tentunya yang tidak akan dikontes sama sekali. Tidak akan kesulitan tentunya bagi teman-teman dari GPX menghadapi hampir keseluruhan 60% mapnya yang sudah dikuasai oleh mereka dari awal bahkan. Ya dan bahkan ini Ando ya, ini mid laner Selena loh, bukan roamer.
Row lagi connect ke arah Cloud9 dan bahkan mencoba untuk mencakar-cakar di depan LG juga dalam ancaman Falling Star digunakan. Terbelakang trapnya juga dan bahkan Tyrant Rage tapi tidak ada follow up damage sama sekali. LG tumbang lagi, Rinasmi mendapatkan poin killnya kali ini di bagian jungle. Wow. GPX 4-0 poin kill yang terjadi dan sementara di area tengah Cloud9 mendapatkan poin gold dari GPX pula dengan dapetin satu dan Abyssal Arrow-nya connect Ando dengan bahagianya menjemput kematian dari Tas Didi. Ya ini menurutku dari EVOS Icon sih, mereka udah kemakan gameplay dari GPX. Terlihat bahwa bagus banget GPX adalah pressure mereka ke arah dari si Tas. Tasnya gak dikasih main sama sekali, maupun dia bisa dapetin XP, dapetin goldnya itu telat. Dan jauh banget pasti dari sisi gold buat Tas ini. Pendragon apakah mampu kali ini mengubah keadaan, tapi kayaknya nggak bakal cukup karena row-nya connect lagi ke arah belakang. Falling Star digunakan Rinasmi dalam ancaman di depan sampai LJ. Tyrant Rage tidak kena karena siapapun kali ini. Pendragon masih berdansa di depan mencoba untuk memberikan atau menahan dealing damage dari keseluruhan member GPX, tapi kayaknya nggak cukup. Pendragon harus mundur, mananya pun nggak bakal bisa untuk menyelamatkan nyawanya. Row lagi connect, Purify pun digunakan, tapi trapsnya benar-benar membuat Pendragon dalam keadaan sekarat. Dari Cloud9 juga dalam ancaman, terkena satu like and pounce. Connect lagi, kill point lagi, 7-0. Pendragon mencoba untuk mundur tapi kayaknya dia gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi kalau seandainya dia masih mau fight di Land of Dawn. Wow, beberapa announcement panjang di area mid lane. Sementara EVOS bilang begitu banyak dari membernya dan Cakim, dia cari cara nih, apa yang bisa dilakukan? Nge-trade satu turret di area atas sementara teman-temannya bertahan di area mid lane. Iya, dan itu susah ya. Untuk Cakim sendiri adalah dia harus ditemenin. LJ selalu nge-cover dia dan karena gak ada LJ, Tas ini yang dalam bahaya. Ya, shadow kill dikeluarin di area bottom lane, mencoba melawan defense ke clearing minion. Tengok satu turret di area bawah, bentar lagi remuk. Susah banget untuk lakuin defense, mereka hanya bisa mungkin mengandalkan Cloud9 juga untuk melakukan defense, clearing minion dengan cepat. Sementara Tas Didi, dia muncul dikit aja, langsung dikejar-kejar, diudak-udak sama tim GPX. Iya, ini permasalahan utamanya adalah Tas Didi tidak mendapatkan space farming yang berbeda seperti di game yang pertama ya. 11, kita ngomongin 9 levelnya, Ray sama Tas Didi. Persis, Ray-nya dapetin semua hal, Tas Didinya nggak dapetin apa-apa gitu loh. Gimana mau dapetin apa-apa? Ambil orange saja, colek orange saja. Gak kelar-kelar tuh, ada lagi Fredo. Asli. Circling Eagle langsung, rusuh banget Fredo. Dia bahkan sepede gila ya dia di depan. Dia nggak dapetin informasi apa-apa, tapi Tyrant Rage-nya connect ke depan sana. Kali ini LJ mendapatkan serang Ando. Ando tumbang, akhirnya pecah telur dari teman-teman EVOS Icon. Pendragon juga dalam ancaman kena efek slow, tapi ternyata tidak bisa dihindari lagi. Damage yang begitu besarnya dari seorang Ray dengan Icon Punch. Killing spree pun diamankan kali ini LJ. Coba untuk melakukan sesuatu tapi kayaknya nggak bakal bisa karena tidak ada follow up damage di depan sana. Ya, Tyrant Rage juga udah dikeluarkan, resource skill-nya nggak ada. Sementara dari tim EVOS benar-benar terhimpit. Maju ke depan, surprise attack dari Cakim. Fredo skill. Dia punya flicker, dia punya segalanya tapi nggak dia gunakan dan... Sayang flicker. Oh, sayang flicker. Nggak cuma sayang ini ya, sayang anak ya. Biasanya romer-romer tuh punya pola pikir kayak gitu tuh. Nggak mau ngeluarin flicker, sayang flicker bahasa. Tapi aku mau nonton MPL, Be. Sayang sama MPL soalnya. Iya, saya mau sama MPL. Ini season yang ke-9 akan dimulai tanggal 18 Februari. Jadi jangan sampai kelewatan. Kalian bisa nonton bareng teman-teman juga. Dan langsung scan QR di samping pojok kanan. Oke, tapi dengan tumbangnya Fredo, apakah ini akan menjadi sebuah pola bagi EVOS Icon mengamankan momentum kali ini? Ada... Oke, Tas Didi. Rinasmi. Coba untuk membersihkan wave dengan cepatnya kali ini. Tas Didi dalam ancaman dan bahkan mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi kali ini? Dan benar-benar harus menunggu sepertinya karena ada pergerakan yang dari tadi ya akhirnya. Posisinya berarti sekarang dari tim EVOS udah bisa mulai masuk ke area tim GPX nih. Maju ke area depan dengan Falling Star pun. Rinasmi mulai untuk mundur dengan flicker hanya ngegalakin aja. Dan dari tim EVOS pun, oke kita nggak bisa ngelanjutin lagi, cukup. Mundur karena belakang Cloud9 dalam bahaya. Damage dari Watt nggak bisa terbendung lagi. Yes, balik lagi sih. Dengan Watt sebagai god laner yang belum tumbang sama sekali ini akan membuat pergerakan dari teman-teman EVOS Icon harusnya harus lebih berhati-hati lah untuk di team fight besarnya. Wow. Dan kerusuhan sudah terjadi lagi. Rinasmi mencoba menangkap Pendragon dari area river. Dan Pendragon hanya menjaga jarak aja sementara di area depan Tyrant Rage mengenai Ando.
depan. Dan sedangkan dari LG-nya mulai dikejar, mulai diudak-udak, flicker digunakan. Tapi tak bisa kabur kemana-mana lagi. Ray mendapatkan level 14, begitu sakit dibandingkan dengan Pendragon yang baru level 10. Damage yang tak tertahankan oleh Pendragon dan Ray. Begitu mendominasi level 14. Tapi Fredo kayaknya bakal mendeteksi sedikit di sini. Wattnya sadar banget kalau tidak ada member di sana. Sabar. Tapi sneaky Pikitas, apakah dia bakal kelihatan di sini? 17.000 darah tersisa. Langsung ada Black Shoes juga. Sedikitkah lagi chance dari GPX untuk mencuri di sini? Tapi ternyata nggak bisa. EVOS Icon tidak melakukan apapun sama sekali. Tas Didi juga tidak muncul dan kali ini baru kelihatan. Matilda dari Fredo Kitty langsung mencoba untuk memotong pergerakan yang dilakukan oleh Tas Didi. Mana Circling Eagle-nya? Apakah bakal langsung diloncatin? Enggak sepertinya, karena ingat masih ada Shadow Kill juga dimiliki oleh Tas Didi. Wah, aku pikir itu bakal jadi pencurian Lord terepik di menit 11. No info sih tapi. Susah sih. Iya sih, kalau maju lebih resiko dia tumbang, Lordnya hilang, tapi ya itu dia, kalau pencurian Lord high risk high reward. Tapi ini fun fact untuk Awat Super Supriyadi, dia tuh pas di match sebelumnya itu ngedapetin triple kill loh. Yes, dia yang game changernya, dia yang ngebawa GPX untuk bisa menang dengan cukup cepat juga. Tyrant Rex tapi tiba-tiba sudah digunakan, dan kali ini apakah akan ada perubahan sedikit? Enggak, kayaknya langsung terkena sedikit pergerakan di depan sana. Tyrant Revenge tidak menyelamatkan apapun dari LJ. LJ bakal tumbang, begitu juga dengan Pendragon. Monster kill dia oleh seorang Ray, dan masih mau lebih, begitu saja di arah bottom lane-nya. Awat dan kawan-kawan mencoba untuk mendorong wave minion yang ada. Ando juga melakukan tugasnya, yaitu adalah menghancurkan turret di bagian bottom lane. Cloud tertangkap dengan Abyssal Arrow yang dimiliki oleh Ando. Falling Star Moon juga masih dimiliki oleh seorang Rinasmi dan Cakim. Dia tertangkap di depan sana, tidak bisa berbuat banyak, tapi Awat juga ditumbangkan, belum sempat untuk menggunakan sepatu hitamnya. Black Shoes-nya tidak menyelamatkan hari dari Super Awat Supriyadi. Dua inhibitor hilang dan pada akhirnya Awat tumbang dan membuat GPX mulai mundur. Tapi tengok GPX, mereka dengan satu Lord itu, Lord menit 11 bisa mendapatkan 2 inhibitor. Ya, dan itu udah lebih daripada cukup sih aku bisa bilang ya. Karena ya mereka udah selain daripada kasih pukulan seperti itu, mereka udah pegang kondisi dari map pressure sendiri. Untuk GPX ini tinggal dikotakin aja. Kayak mau dibales deh, mau di counter inisiasi, mau dipunish dari tim GPX. EVOS maju ke area depan. Dari segi LG belum ngeluarin Tyrant Race. Tyrant Revenge-nya masih ditahan, tapi Tas Didi gak bisa berbuat banyak. Cakim tumbang terlebih dahulu tanpa adanya backup. LG dan mereka memilih buat melipir kabur. GPX begitu galak. Ya, tadi sih satu Lycan Pons langsung menumbangkan ke arah Cakim, karena balik lagi Cakim belum memiliki item defense atau bahkan item immune dari Wind of Nature salah satunya yang mampu untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Clint ketika dikejar oleh Roger. Oh, udah susah banget ya. Tapi kalau misalnya dari EVOS bisa nahan-nahan terus, apakah mereka masih punya kesempatan? Kalau ngelihat dari draftnya, iya masih bisa, apalagi di sana ada Selena ya. Buat Ando sendiri yang pasti akan fall off masuk ke late game. Dan tim GPX, mereka akan terus-terusan dong nge-press kayak gini dan make sure bahwa ini adalah game mereka, karena gak kasih nama sama sekali dari tadi. Dari snowballingnya Ray juga gak terhentikan. Dan selalu dijaga dari segi laning yang gak dibiarin buat lebih dari River nih. Oh, si Halbert, Tas Didi. Apa yang mau direncanakan kali ini, tapi ternyata terkena Circling Eagle dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena dia makan lele. Kali ini Tas Didi bakal restricted untuk 35 detik tanpa adanya retribution, dan sepertinya Lord akan diikhlaskan bagi teman-teman EVOS Icon. Ya, harus diikhlaskan karena tanpa retribution mereka kalaupun harus melakukan fight di sana akan rugi banget. 4 lawan 5, kondisi gak baik-baik saja untuk EVOS Icon. Dan ya pada akhirnya untuk GPX sendiri mereka tinggal ke zone out seperti yang mau bilang tadi. Main sabar, the zone out, menunggu Lordnya. Bahkan untuk Lord yang ketiga juga gak ada masalah. Ya, sementara itu di area atas, Awat buying time bagus banget. Dia nggak tumbang, malah sekarang di counter inisiasi. EVOS memakan damage begitu besar. Satu persatu muncul, tapi dari Cloud-nya pun gak bisa kabur kemana-mana lagi. Terlalu besar, tak terbendungkan dari tim GPX. Oh my god, ini Abyssal Arrow benar-benar mengacak-acak teman-teman dari EVOS Icon. Mereka tidak bisa mendapatkan satu kesempatan sekalipun untuk lolos dari serangan gertakan Abyssal Arrow-nya Ando. Bahkan perlahan-lahan Pendragon mencoba untuk menahan semua dealing damage yang dirasuki dari GPX, tapi ternyata apakah itu cukup ternyata Pendragon, tapi nggak bisa menghindari Arrow yang tidak bisa dihindari lagi daripada seorang Ando, dan langsung menuju ke arah base. 1-1 sepertinya kita